Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 50 soal ya ujian sekolah bahasa Indonesia. Tetapi pembahasan 50 soal ini akan dibagi ke dalam beberapa video. Setiap videonya akan dibahas 5 soal. Nah, ini adalah video pertama, akan dibahas soal dari urutan nomor 1 sampai soal nomor 5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Perhatikan teksnya. Air laut pasang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya kawasan Jakarta Utara. Naiknya air laut di kawasan tersebut sudah berlangsung selama sepekan. Tingginya kenaikan permukaan air dikhawatirkan akan membuat kawasan tersebut tergenang. Tingginya permukaan air laut terlihat di kawasan Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Tampak jelas permukaan air lebih tinggi sekitar 60 cm dari daratan. Menurut seorang anak buah kapal yang ditemui di Dermaga Marina, air laut pasang biasanya terjadi setiap akhir tahun. Banyak pengendara yang tetap memarkirkan mobilnya persis di sebelah tanggul walau air mulai merembes. Meski dibatasi tanggul, namun air laut tetap merembes ya melalui celah kecil dari kebocoran tanggul. Bahkan air laut pernah melewati tanggul sampai tumpah ke jalan. Untuk menanggulangi tergenangnya kawasan tersebut, PT Jaya Ancol pernah membuat program penanggulangan air laut pasang di kawasan Ancol. Pihak Ancol menggunakan folder dan pompa air. Tahun 2007, tanggul penahan air di Marina juga ditinggikan dari semula 30 cm menjadi 70 cm. Nah, ini ya teksnya, kita perhatikan mengenai soalnya. Soal yang pertama, di mana terlihat kenaikan permukaan air laut? Di mana? Jadi ada kata tanya di mana. Mengenai kata tanya di mana ya, berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Nah, untuk jawabannya dari pertanyaan misalkan salah satunya adalah di mana gitu ya, yang menggunakan kata di mana, maka jawabannya adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kita garis bawahi ya mengenai teks di atas. Tingginya permukaan air laut terlihat di kawasan Dermaga Marina Ancol. Jadi pertanyaannya kita lihat, di mana terlihat kenaikan permukaan air laut? Jawabannya, tingginya permukaan air laut terlihat di kawasan Dermaga Marina Ancol. Jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 1 yaitu Dermaga Marina Ancol ya. Selanjutnya soal yang kedua. Kita perhatikan mengenai soalnya. Soal nomor 2. Bagaimana usaha PT Jaya Ancol untuk mencegah tergenangnya kawasan Ancol? Nah, di sini ada kata tanya bagaimana. Kita perhatikan ya. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses ya terhadap sesuatu hal. Nah, jadi untuk menanggulangi tergenangnya kawasan tersebut, maka PT Jaya Ancol pernah membuat program ya. Jadi bagaimana PT Jaya Ancol untuk mencegah tergenangnya. Nah, untuk mencegah atau menanggulangi tergenangnya kawasan tersebut, di sini ada bahasa PT Jaya Ancol pernah membuat program penanggulangan air laut pasang di kawasan Ancol. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 2 yaitu membuat program penanggulangan air laut pasang. Selanjutnya soal yang ketiga. Kita perhatikan ya mengenai soalnya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Nah, jadi di paragraf di atas kita lihat paragraf yang keduanya gitu ya. Dari tingginya permukaan air laut sampai setiap akhir tahun ya, kita lihat bahasa itu. Nah, ini adalah paragraf yang kedua dan kita lihat ke pertanyaannya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah A. Bagaimana dampak terjadinya air laut pasang? B. Apa penyebab terjadinya air laut pasang? C. Kapan biasanya air laut pasang terjadi? D. Mengapa terjadi air laut pasang? Nah, kita lihat ya mengenai teks
Yang di paragraf kedua, tingginya permukaan air laut terlihat di kawasan dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Tampak jelas permukaan air laut tinggi sekitar 60 cm dari daratan. Menurut seorang anak buah kapal yang ditemui di dermaga Marina Air Laut Pasang biasanya terjadi setiap akhir tahun. Nah, jadi kata tanya yang tepat untuk mengisi pertanyaan gitu ya, untuk pertanyaan paragraf kedua yaitu C ya, kapan biasanya air laut pasang terjadi? Jawabannya, air laut pasang biasanya terjadi setiap akhir tahun. Jadi kita tentukan ya jawaban untuk soal nomor 3 yaitu C. Kapan biasanya air laut pasang terjadi? Selanjutnya, soal nomor 4. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah, nah kita ingat kembali ya ide pokok itu apa? Ide pokok mengandung suatu hal yang umum. Dari hal umum ini kemudian bisa dijabarkan secara lebih spesifik di kalimat berikutnya atau di kalimat penjelas. Baik, di sini kita lihat ya paragraf pertama karena di sini yang dicari adalah ide pokok paragraf pertama teks tersebut. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A ya, air laut pasang terjadi di kawasan Jakarta Utara. Karena ide pokok itu biasanya muncul ya pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama dalam paragraf pertama di atas adalah air laut pasang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya kawasan Jakarta Utara. Nah, di situ di kalimat utama terdapat ide pokok dan nanti akan dijelaskan ide pokok tersebut melalui kalimat-kalimat yang lainnya gitu ya atau kalimat penjelas. Oke, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 4 adalah A ya. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah air laut pasang terjadi di kawasan Jakarta Utara. Selanjutnya, soal nomor 5. Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf keempat adalah, nah di sini bahasanya adalah kalimat yang sesuai dengan isi paragraf keempat. Berarti kalimat yang sesuai di sini maksudnya adalah pernyataan gitu ya. Pernyataan adalah informasi yang sesuai dalam paragraf. Nah, jadi kita temukan mana kalimat pernyataan atau kalimat yang sesuai dengan isi paragraf yang keempat. Nah, kita perhatikan di sini ya. Untuk menanggulangi tergenangnya kawasan tersebut, PT Jaya Ancol pernah membuat program penanggulangan air laut pasang di kawasan Ancol. Pihak Ancol menggunakan folder dan pompa air. Tahun 2007, tanggul penahan air di Marina Jaya ditinggikan dari semula 30 cm menjadi 70 cm. Nah, kita perhatikan ya mengenai jawaban dari soal nomor 5A. Di sini tahun 2007 tanggul penahan air di Marina ditinggikan menjadi 30 cm. Nah, ini salah ya karena dalam teks di paragraf keempat di sini tanggul penahan air di Marina juga ditinggikan dari semula 30 menjadi 70 dan di sini ditinggikan menjadi 30. Salah ya untuk A. B. Tanggul penahan air di Marina saat ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2007. Ini juga salah ya, padahal di sini bahasanya ditinggikan gitu ya. Di Marina juga ditinggikan dari semula 30 menjadi 70. Nah, di sini bahasanya yang B, teksnya direndahkan gitu ya, lebih rendah. Ini salah juga. Kemudian yang C kita perhatikan, pihak Ancol menggunakan polder dan pompa air untuk menanggulangi kawasan Ancol tergenang. Nah, ini jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 5 yaitu C ya. Pihak Ancol menggunakan folder karena di sini kita lihat dalam teks di paragraf keempat, pihak Ancol menggunakan folder dan pompa air gitu ya untuk menanggulangi tergenangnya kawasan tersebut. Membuat salah satunya programnya adalah membuat atau menggunakan folder dan pompa air. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C ya, pihak Ancol menggunakan folder dan pompa air untuk menanggulangi kawasan Ancol tergenang. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia pada video yang pertama. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya di video kedua. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat belajar ya, mempersiapkan ujian sekolah bahasa Indonesia. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.